teman ngopi, kita akan membahas, ngobrol tentang sebuah buku yang belum diluncurkan, sudah dibicarakan. The one and only, mari kita beri aplaus yang meriah untuk Andi Darussalam. Mengapa beliau menulis buku ini untuk kita semua? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Seyogyanya buku ini telah selesai pada saat bersamaan dengan ulang tahun saya pada tanggal 25 Agustus. Hanya karena begitu banyak situasi, saya masih sempat dirawat di rumah sakit, kemudian di September saya musibah juga, orang tua saya meninggal di Manila, jadi saya lewati dahulu 40 hari beliau, kemudian saya ke Makassar dan saya diskusi. Saya memang hanya mau sahabat yang terdekat. Jadi yang hadir di sini adalah semua sahabat saya. Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk itu ya. Tidak ada orang lain. Buku ini sebetulnya saya sudah lama saya ingin buat. Pada menjelang 70 tahun saya banyak diskusi sama Samsudin Umar. Saya ada mau buat buku, tapi buku ini saya tidak tahu dari mana cara ambilnya. Tapi saya punya pegangannya dulu, bahwa buku ini saya mau judulkan Aku dan Tuhan. Jadi tidak pernah saya lari dari konsep Aku dan Tuhanku ini. Sebab ini adalah sebuah pengalaman yang fakta, bukan yang buat bermain-main dengan tulisan yang saya ada tempat ini. Jadi kemudian saya pernah lihat bukunya dikarang sama di Pahlawa, jadi saya baca, boleh juga anak ini. Saya tanya sama Tommy panggilannya Surya Pratomo, Tom ini kan kebetulan dia agak sibuk setelah dia tidak jadi dirutnya Metro, kemudian dia dampingi Pak Doni Monardo, jadi dia tidak punya waktu untuk membuat, hanya dia koreksi setiap ada tulisan itu, Tommy tetap melakukan koreksi. Jadi Aku dan Tuhanku ini berawal pada waktu tahun 2007. Saya divonis di ginjal saya sebelah kiri ada kanker, sehingga diputuskan waktu itu ginjal sebelah kiri saya harus diangkat. Kemudian dari Singapura saya balik ke Jakarta, saya bertemu dengan beberapa sahabat yang memang ahli dalam masalah ginjal. Ada yang mengatakan nanti dulu, nanti ini, tapi saya sama ibu saya sudah sampaikan saya harus jalankan ini. Dan saya masih ingat operasi itu 2 minggu setelah Lebaran, 22 Oktober tahun 2007. Dulu saya selalu tinggal di Jakarta, kemudian saya tekadkan diri saya bahwa mari kita pindah ke Makassar hidupnya. Jadi berpindah saya ke Makassar, bertemu sama Prof. Idrus datang ke rumah melihat ini semuanya. Dialah orang yang pertama bilang, kita operasi nih, nanti saya temani. Oh iya, saya pasti operasi, saya tidak mau tunda apa segala macam.
Jadi persis 10 hari setelah Lebaran, saya secara diam-diam saya sudah berangkat ke Singapura persiapkan diri saya untuk saya operasi. Operasi 22 Oktober itu sampai dengan 3 Desember 2007. Saya mengalami fluktuatif di dalam kesembuhan saya. Jadi saya sempat 2007 itu di paru-paru saya penuh air, diambil airnya 800 cc, di ini semua. Pokoknya ini semua proses saya lalui. Panas saya tidak pernah berhenti. Kemudian ada terjadi demo yang paling besar, warga Lapindo itu pergi ke Jakarta November. Di saat saya tidak ada, padahal saya 1,5 tahun selalu berkomunikasi, mereka tidak pernah ada yang ke Jakarta. Ya, itu pertama keajaiban dari Allah saya dapat. Tommy bilang sama saya, "Bang, dicari sama NDB." NDB itu Nirwan. Kenapa? Dia kehilangan abang itu. Terus suruh telepon aja. Dia nggak mau ganggu abang, abang lagi sakit. Enggak, udah suruh telepon, udah nyaman gua. Jadi Nirwan telepon saya siang-siang. "Nah, Des, lu jangan sakit nih. Gua lagi susah nih kalau kayak begini." Gitu. Oh iya, waduh. Terus dia bilang, "Ini ada masalah nih. Warga datang, mau ketemu sama SBY, mau rapat apa segala macam." Saya bilang, "Kamu jangan datang." Semua ambil alih, saya ambil alih itu. Dia bilang, "Jadi semua ini kamu ambil alih dari Singapura?" "Iya, saya ambil alih." Jadi rapat di Jakarta, saya putus di Singapura. Dan itulah keajaiban pertama Allah berikan saya. Tiba-tiba saya bisa menjadi sebuah inspirasi sama saya, jadi penggerak untuk bisa saya melakukan itu. Pada saat terbaring di rumah sakit, Iya, rumah sakit. Saya sudah aman. Jadi saya bilang, saya telepon itu pemimpinnya, dia bilang, "Kau pulang, nanti kau bicara sama saya." Jadi itu 3 Desember. Saya ingat. Jadi saya pulang. Saya pulang 4 Desember, 5 Desember. Kebetulan mertua Teta Yasin Limpo juga ada di rumah sakit. Jadi saya mampir di Gresdelina, pergi lihat dia apa segala. Tanggal 7 kita lebaran Idul Adha. Tanggal 9 saya terbang ke Jakarta. Saya bicara bertiga, Nirwan dengan Pak Kaipannya, saya jelaskan. Dia bilangnya, "Kau ambil kendali ini semuanya." Jadi saya bilang sama dia, saya bilang, "Ini sakit saya akan berproses. Gini, saya cerita. Bahwa sampai saya transplant, saya sampai cuci darah." Dia bilang, "Ya, saya urus. Kau tanggung jawab?" "Iya, saya tanggung jawab." Saya jabat tangan. 10 Desember saya turun di Surabaya. Saya hadapi keluarga. Akhirnya bisa terselesaikan. Artinya kondisi itu menjadi tenang. Itu rahasia Allah yang kita tidak bisa tahu. Itu rahasia Allah. Karena tidak ada yang bisa lakukan setelah itu. Jadi singkat cerita, proses berjalan. Kemudian saya cuci darah. Jadi waktu cuci darah itu, saya dilarikan lagi ke Singapura. Terakhir itu yang diambil dari cairan dari badan saya, kalau nggak salah dari paru-paru saya itu 1.500 cc. Kemudian di belakang bekas operasi saya itu 800. Terus saya datang lagi, bilang, "Oh, mesti operasi, apa mesti cuci darah." Saya tidak mau. Suatu saat saya tanya, umpamanya dokter saya diet ketat, ini semuanya, berapa lama saya bisa bertahan? Dia bilang, "Tidak bisa, paling lama 2 bulan. Engkau tetap cuci darah." Habis itu saya kasih tahu sama ibu, saya bilang, "Bismillah, saya mau sekarang cuci darah." Dan itu dilakukan menjelang maghrib. Itulah pertama kali saya cuci darah. Dan cuci darah itu saya alami selama 5 tahun. Di dalam proses turun naik dalam kehidupan saya. Dan di dalam masa pemulihan, jantung saya berhenti 30 detik.
Sempat hilang. Dokter nanti dokter Faisal biar cerita. Jadi orang yang temani saya di ICU cuma dokter Faisal. Dan hari pertama saya pikir saya hilang karena kotor sekali saya, kayak seperti ada pembersihan badan saya. Hari ketiga, 2 hari saya di sana, hari ketiga masih mau di sana. Saya tidak mau. Saya belum sholat, saya mau sholat. Jadi dikasih pindah saya 29. Ya 29. Tanggal 31 saya transfusi lagi. Jadi seluruh keluarga saya tahun baru itu pada waktu saya transfusi. Itulah perjalanan hidup. Apa yang saya dapat? Di mana aku dan Tuhanku ini? Saya selalu sadari bahwa di dalam perjalanan hidup itu, pertama kali saya disuruh cuci darah, saya tidak pernah merasakan bahwa itu adalah siksa dari Allah. Saya tanamkan diri saya bahwa saya bersyukur Allah kasih saya sakit. Kalau tidak, gimana kehidupan saya? Sekarang aja masih begini-begini. Bagaimana kalau umpamanya tidak dapat itu semuanya? Jadi itu adalah pelajaran yang Allah berikan kepada saya. Karena hidup saya sangat singkat. Kalau saya tidak cuci darah, ya saya mati karena keracunan. Tapi itu perjalanan. Saya nikmati cuci darah itu sebagai karunia yang Allah berikan kepada saya untuk bisa makin mendekatkan diri kepada Dia. Inilah perjalanan dari aku dan Tuhanku. Ini proses yang berjalan terus. Saya singkat itu semuanya. Di dalam membuat buku ini ada hal-hal yang mungkin orang lain tidak bisa dapatkan. Tetapi sebetulnya di balik musibah itu ada hikmah dan Allah tunjukkan itu kepada saya. Saya bisa rajin baca Quran. Pada waktu saya sakit, cita-cita saya cuma satu. Kalau satu saat Allah ambil saya hanya minta husnul khotimah. Itu selalu saya minta. Dan saya selalu berharap pada waktu saya diambil, saya sedang mengaji, membaca. Jadi itulah dalam perjalanan hidup saya. Selama saya dalam masa cuci darah, dialisis, dalam masa saya sakit, itu Quran selalu ada dekat saya. Karena hanya itu yang selalu saya katakan. Kalau dia selalu saya bilang, berikan saya kesempatan. Jadi waktu pertama saya minta sama Allah, berikan saya kesempatan 2. Pertama, jangan kau ambil saya sebelum saya bisa selesaikan kasus Lapindo. Yang kedua, saya minta sama Allah agar saya bisa melihat salah satu putri saya menikah. Jadi saya tidak pernah punya rasa takut terhadap kematian. Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti kita harus hadapi. Bahwa semua ini adalah kuasa Allah. Dari situlah saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata hidup mati itu bukan karena sakit, bukan karena ada hal yang lain, tetapi adalah sebuah perjanjian dengan Allah yang harus sudah selesai. Makanya jangan pernah ragu terhadap kematian, karena dia pasti datang. Tapi salah satu yang harus kita tanamkan selalu dalam hati adalah bagaimana kita selalu berikhlas dan bertawakal kepada Allah. Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Salah satu dalam tulisan itu adalah dokter saya yang 12 tahun, 13 tahun lamanya merawat saya di Singapura, Dr. Ho Chi Kun. Malam sebelum saya dioperasi, dia datangi saya. Dia periksa, dia duduk dekat saya, dia bilang, "Apa kamu nervous? Apa kamu ragu?" Saya bilang, "Tidak, karena ada Allah sama saya." Itulah perjalanan dari sebuah buku ini. Buku ini saya inginkan, saya berikan kepada sahabat sebagai pengalaman
bahwa keikhlasan dan tawakal kepada Allah tidak membuat kita selalu ragu dalam kehidupan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk beliau. Terakhir dalam suasana yang penuh makna dan keharuan, beliau berpesan pada kita semua. Saya kira ini dalam sekali makna buku ini, ya, dan saya mengutip kata-kata beliau sendiri dalam buku ini bahwa jangan selalu melihat ke belakang, jangan terlalu sering melihat ke muka, tapi lihatlah ke atas. Ada Allah yang akan membuat kita bahagia dan tenang. Itu Puang ya dalam buku ini. Bersama Pak Andi ini saya tidak mulus-mulus juga. Kadangkala seperti di sepak bola, kadangkala diserang, kadangkala menyerang, ya kan? Kadangkala transisi, ya kan? Tapi itulah kehidupan. Tetapi saya tetap dalam aturan bagaimana persaudaraan dan persahabatan. Itu yang saya pegang. Jadi sampai sekarang, alhamdulillah, beliau masih sehat dan ada dipanggil saya untuk bagaimana memberikan penjelasan ini. Kemudian buku ini hadir juga, saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Agus Sumantri, ya, kemudian Pak Andi Palawah. Kemudian buku ini memang waktu mau dicetak, saya disampaikan sama Pak Andi Darussalam bahwa yang akan mengoreksi ini adalah wartawan-wartawan senior yang ada di Jakarta, seperti Pak Suryo Protomo. Begitu dia koreksi apa semua, dia bilang langsung cetak. Jadi tidak ada ini. Jadi ini betul-betul ini luar biasa ini. Jadi buku ini. Buku ini tiada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan ke dalamnya. Wah. Jadi ibarat bola ini, Pak Andi Darussalam ini dia sudah tahu bahwa sepak bola itu ada waktunya. Iya. Ada 2x45. Dan sudah di babak kedua ini karena sudah 2 buku. Injury time. Saya juga tidak mau katakan bahwa ini injury time. Ini ya kan? Ini Pak Andi, dia bijak atau Pak Toto ini udah tidak jelas ya. Oh, ambil hati ya. Kemudian ada prinsip-prinsip dalam sepak bola, dia sering katakan kepada saya, Ancu, dalam sepak bola itu kita bisa kalah di babak pertama, tapi di akhir pertandingan kita harus memenangkan pertandingan, ya kan? Apa tuh maknanya apa nih Pak? Berarti dia seperti yang dia sampaikan tadi bahwa dia mau husnul khotimah. Oh, iya. Makanya tadi banyak yang menjurus kepada aku dan Tuhanku. Tersirat maupun tersurat pada diri Pak Andi Darussalam ketika pertama kali saya mengenal dan mendampingi beliau. Jadi kata-kata dari beliau itu dijadikan bahwa penyakit yang ada dirinya adalah suatu peringatan atau pembelajaran dan bahkan hikmah yang diberikan kepada dirinya untuk lebih dekat kepada Tuhannya. Dan sampai hari ini saya masih terngiang-ngiang kalimat itu. Karena kalimat itu pertama sebenarnya saya dengar pada saat saya di Turki. Ya, pertama kali mengantar beliau itu untuk mendampingi pada saat beliau berumrah bersama keluarga. Karena mungkin itu umroh yang kesekian kali bagi beliau, tapi mungkin umroh yang butuh pendampingan khusus karena di saat itu beliau sudah menjalani proses cuci darah. Bisa diulangi apa kalimat? Ya, bahwa penyakit itu jadi hikmah bagi dirinya supaya dekat dengan Tuhan. Iwan Taruna, kita beri aplaus buat Iwan Taruna. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mangara. Assalamualaikum Puang, salam. Pak Sam, Dr. Faisal dan teman-teman jurnalis yang ada di belakang saya. Banyak hal yang saya alami bersama beliau, termasuk terkait dengan sakit dan kebiasaannya. Pernah waktu kita kunjungan ke Riau ya, di mobil itu ada banyak coklat dengan
air aqua ya. Rupanya saya tidak paham bahwa coklat itu adalah salah satu obat ketika gulanya turun atau apa. Nah, di mobil saya habiskan itu coklat. saya tidak tahu. Di mobil saya habiskan itu coklat. Perlu dihukum memang ini. Saya belum tahu waktu itu. Jadi saya habiskan. Nah, pada saat peninjauan rumah atlet untuk singgah atlet, tempat menginap atlet di Riau waktu itu, tiba-tiba gulanya turun. Dan saya kaget. Kenapa ini berubah ekspresinya? Bapak pasang bilang, oh lagi turun gulanya itu. Akhirnya karena tidak ada coklat, tidak ada air mineralnya, kita cari es krim. Dia pegang es krim sebelah kiri, es krim dua-dua sebelah kiri sebelah kanan. Ya begitu ya. Dia alam sekali beliau makan waktu itu. Nanti kita beri tepuk tangan buat Pak Iwan Taruna, dan saya kira teman-teman di tempat ini ingin juga berinteraksi, ngobrol langsung dengan beliau. Banyak teman di sini ya. Ada Pak Najib. Katanya dibatasi 3 aja karena beliau ini jam 12 sudah. Mungkin silakan, siapa ini Pak Najib mungkin mau ngobrol. Silakan Pak Najib, bisa dibantu mic nih. Saya coba mencari beberapa pakaian apa yang saya mesti pakai untuk datang. Sampai warna pakaian pun dijaga ya. Karena ini baju dibikin pada ulang tahun yang ke-67 barangkali. Ini ada di belakangnya. Kalau bisa difoto Pak, kasih lihat uang ya belakangnya, lihat Pak. Jadi ini spesialin bagi saya. Ini sudah Makassar Utama Pak. makanya tadi pagi baru saya barangkali yang lain-lain sudah tidak ada Pak, tapi saya sangat bangga tadi begitu mengatakan bahwa yang diundang adalah sahabat-sahabat. Bahkan kita tidak bisa hitung Pak, kapan keluarnya dan kapan masuknya ke rumah sakit gitu. Dan itu berlanjut terus dari waktu ke waktu gitu. Kami memang tidak bersentuhan langsung dengan beliau, tetapi kita selalu mendengar ada lagi di Singapura, ada lagi di Jakarta, ada lagi di rumah sakit Wahidi gitu Pak. Tapi satu yang perlu kita mungkin nanti dapat simak bersama, apa yang menjadi kiat dari beliau gitu Pak. Karena dengan kehidupan yang silih berganti itu tidak pernah kelihatan atau tidak pernah kita dengar, dan tidak ada dalam buku ini satu kata pun tentang keluhan gitu. Saya selalu berbicara, kenapa ya selalu suat sama Pak Ades, selalu ketemu sama Pak Ades. Ternyata beliau merupakan sosok olahragawan yang sangat-sangat diapresiasi atau sangat disegani di dunia sepak bola. Apapun juga hanya kepada Allah kita tempat bergantung, itu tidak ada yang lain. Jadi akhirnya saya ingin sekali lagi berterima kasih bagi yang menulis buku ini, Andi Pahlawan. Ada saya lihat beberapa, terima kasih di Pahlawan. Belum tidak ada, tapi saya akan sampaikan terima kasih kepada beliau karena cukup lama saya berinteraksi untuk dia bisa memahami apa yang saya inginkan di dalam buku yang dia tulis ini, dibantu oleh Samsudin Umar, ada Agus Sumantri yang bolak-balik juga. Dan sebetulnya saya harus berterima kasih kepada Tommy Surya Pratomo, karena buku ini dia yang cetak. Tommy yang sponsori ini. Sebelum berangkat dia bilang nanti dia buat. Jadi kalau saya bisa nanti coba saya kontak sama dia. Dan terakhir tentu saya akan memanggil istri saya, karena dialah segalanya bagi saya. Ada telan, emang sini begini, sini dulu. Oh dijemput. Dia
Kira 30 tahun saya bersama Guru Sabar menangani saya di dalam kepedihan, susah dan senang, di dalam terutama dalam mengatasi sakit yang saya hadapi pada saat sekarang ini. Sebetulnya kalau saya mau kasih tahu, saya baru 10 hari yang lalu keluar dari rumah sakit dalam kondisi. Kalau saya mau kasih tahu, sekarang ini saya dalam keadaan sakit, tapi saya sudah minta, saya mohon, saya sudah niatkan untuk bisa bertemu dengan sahabat saya. Dan hanya inilah sahabat-sahabat saya anggap bahwa kita bisa berdoa banyak hal yang kita bisa. Hanya kepada Allah lah kita bergantung. Ya, hanya kepada Allah lah, kepada semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Baik, saya tidak banyak bicara untuk closing ini karena jelas pesannya adalah mari kita melakoni apa yang menjadi spirit dari buku ini. Aku dan Tuhanku, Andi Darussalam Darussalam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.